kalau Niki datang ke Polda itu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya, nyata ini ya Niki ini ternyata ya, begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan, keren banget. Kalian masih panas sayang, jangan pakai seng sayang. 4 Maret 2025 akhirnya Nikita Mirzani atau Ami Niki resmi ditahan oleh kepolisian. Kita semua ridho kalau memang Ami Nikita Mirzani ada kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan seperti ini, kita ikhlas. Tapi kita juga nggak ikhlas kalau hukum di negara Konoha ini nggak tegak lurus. Karena ingat, awal mula permasalahan ini adalah mafia skincare yang harus diberantas. Kalau Ami Nikita Mirzani bisa masuk, seharusnya mafia skincare ini juga harus diusut. Ya, dimana perkara mereka adalah memperjualbelikan produk skincare overclaim. Dan masalah ini pun bisa dituntut ke jalur hukum. Dan semoga hukum di Indonesia ini tegak lurus, bukan suatu permintaan. Jadi buat kepolisian Indonesia, tolong kerjasamanya, tolong diusut mafia skincare yang memperjualbelikan produk skincare overclaimnya. Ya. Jadi buat para musuhnya NM, jangan tumpahkan dulu, tahan dulu berasnya ya, karena ada perkara sih. Nikita Mirzani sudah sah memakai baju orange. Jadi pertanyaanku dan orang-orang lain, kenapa bisa se-enjoy itu Kak E? Kok bisa se-enjoy itu Kak E? Cantik kali lagi ya kan? Gak ada istilah pakai masker, gak ada istilah kakak kuku, gak ada agak-agak gugung, gak ada namanya kayak kepanikan atau merasa minta dikasihan, gak ada. Tetap kayak mau pergi ke Ancol gitu ya kan? Ya, betul. Ya, tetap semangat lah ya Kak Niki, kayak manapun ceritanya, walaupun kakak udah sah memakai baju orange, kita yang pakai akal sehat dan logika ini, ya kalau dikatakan salah ya seharusnya dua-duanya salah. Beda sama yang Ono ya kan, waktu kemarin ngegeruduk dokter, lantam kali moncongnya ya kan, udah dipanggil tiba-tiba pakai masker. Kenapa gak pakai helm bogo sekalian Kak E? Yang menjadi pertanyaan juga, kenapa cepat kali ya kan? Apa memang disengaja karena lagi maraknya oplos-oplosan ini biar sepi perhatian ke sana ya kan? Ya masih pagi-pagi loh dulu bulan puasa lagi, nggak apa-apa ya kan sikit. Pesan Dr. Farhad Abbas, Hizkiyah MBH, dan Fitri Sautru kepada netizen. Wow. Selama ini ya udah saya pikir ya udah namanya ngomong. Yang penting pertanggungjawaban suatu perbuatan itu apa yang ditanam itu yang dipetik. Jadi sepakat ya kalau ada orang terpenjara dia dipenjara oleh perbuatannya. Ya. Iya. Dan ini pelajarannya nggak gampang. Saya minta jangan sombong, gunakan itu sebagai sarana untuk yang positif, jangan untuk menakut-nakut untuk mengancam-ancam orang. Ini bukan masalah pemerasaan tapi pemerasan. Oke? Dan ini bukan masalah siapa berani bercakap di dunia maya. Jadi makin bulan puasa ini makin kritis. Fitri saya teru sakti. Selamat malam Bang. Jadi ini kita seperti ketahui bahwa Nikita Mirzani ditetapkan tersangka. Waduh, gimana ini Bang? Tersangkakan dan ditahan ya. Iya. Itu luar biasa sekali apresiasi buat Polda Metro Jaya. Oke. Dalam proses pemeriksaan ini, berarti dia nggak punya alibi yang membela diri. Artinya, selama ini kan kita tahu ya, para pemilik kekuasaan saja itu nggak boleh menerima uang. Ini nih kita tidak berkuasa, tidak punya kewenangan kok bisa menerima uang sebanyak 4 miliar tanpa ada hubungan sebab akibat pembayaran. Mereka berdalih bahwa itu diberikan. Sebetulnya aku udah janji gak mau terlalu ikut campur urusan Cia yang katanya. viral. Cuma ingin mendoakan semoga bisa menghadapi masalah ini dengan baik. Dan sekaligus untuk kalian semua nih, siapa yang nonton semua ini, aku nggak lihat. Mudah-mudahan kalian menyadari selama ini yang selalu ngebully aku, yang selalu percaya bahwa akulah katanya yang suka bikin onar terhadap diri NM. Lihat sekarang dia ada di mana. Terima kasih. Jadi orang yang menzolimi Kak Fitri ini. Enggak, aku nggak mau gitu. Apalah si Jaka ini ya. Orang
menzolimi Kak Fitri ini satu persatu mereka akan kena getahnya sendiri. Guys, yang pertama soal Nikita Mirzani. Waktu datang ke Polda Metro Jaya sebagai tersangka, dia hanya datang bersama pengacaranya, nggak bawa rombongan, nggak ada pakai drama guys. Kalian tahulah drama-drama apa yang saya maksud. Waktu ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani nggak pakai masker. Dia tetap tersenyum karena dia merasa yakin bahwa dia tidak bersalah. Dan Nikita Mirzani sudah berjanji nanti di pengadilan semuanya akan dibongkar. Kemudian ada beberapa video dari dua netizen tadi. Mereka itu membahas soal ketidakadilan dalam hukum di Indonesia ini. Kenapa hanya yang diduga pemeras yang ditetapkan sebagai tersangka? Yang diduga menyuap kenapa tidak diperiksa dan tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kemudian ada lanjutannya. Bagaimana dengan para owner skincare yang bermasalah? Overclaim kan katanya kejahatan. Kenapa mereka tidak diproses? Kenapa masih dibiarkan merajalela? Netizen rata-rata mengatakan justru kehadiran Doktif dan Nikita Mirzani membuat mereka itu lebih selektif untuk memilih produk mana yang aman untuk dipakai. Apalagi kalau skincare dipakai ke wajah dan kalau bermasalah wajah kita rusak. Kenapa masih dibiarkan merajalela? Ini merupakan pekerjaan rumah menurut saya dari pihak kepolisian untuk memberantas semua kejahatan tanpa pandang bulu. Dan satu hal lagi, kalau Nikita ditetapkan bersalah dan akan menerima ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan, maka para penggemar dari Nikita Mirzani harus legowo, harus ikhlas. Tapi satu hal yang diminta oleh para netizen yang memberikan uang itu, kenapa tidak diperiksa? Dan para lawyer pun mereka bersuara guys, yang memberikan uang kenapa tidak diperiksa? Kemudian ada yang bikin shock nih, tiba-tiba Farhad Abbas sudah berada di rumahnya Fitri Sahuteru. Kemudian ada juga pernyataan dari FA yang berubah-ubah. Tentu saja ini bisa merusak citra dari Farhad Abbas sebagai seorang pengacara. Dalam artian FA ini tidak konsisten untuk menyuarakan pendapatnya terhadap suatu kasus. Kemarin katanya Nikita Mirzani tidak pantas untuk ditahan. Nikita Mirzani tidak bersalah karena itu endorsement. Tapi sekarang setelah bertemu dengan Ibu Fitri, pandangannya berubah total. Di situ dengan tegas FA menyalahkan Nikita Mirzani. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya FA bertemu dengan seorang Fitri Sahuteru di rumahnya Fitri Sahuteru? Tadi juga Ibu Fitri sempat menyinggung tentang Nikita Mirzani yang katanya zolim, yang katanya jahat kepada Fitri Sahuteru dan juga anak-anaknya. Dan tadi si Jaga juga ikut-ikutan ngoceh guys, yang zolim terhadap Fitri Sahuteru akan terkena getahnya. Orang-orang baik gitu ya, seperti Fitri Sahuteru yang sudah disakitin sama Nikita Mirzani dan akhirnya Nikita Mirzani tumbang. Orang durhaka sama ibunya dibilang baik. Kalau soal urusan itu sih ya biarkan saja gitu ya, urusannya Ibu Fitri Sahuteru dengan Sang Pencipta gitu ya. Kita sebagai netizen tidak pantas juga gitu ya untuk menghakimi seorang Ibu Fitri Sahuteru. Biarkanlah itu adalah urusannya dia. Kalau memang terbukti benar gitu ya, yang tanggung dosanya kan bukan netizen atau siapapun, tapi yang tanggung Ibu Fitri Sahuteru. Tapi ada nih satu pernyataan dari Ibu Fitri Sahuteru yang membuat saya bertanya-tanya. Katanya nggak mau lagi ikut campur soal permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Tapi di story-story yang dibagikan oleh Ibu Fitri Sahuteru, begitu gencarnya gitu ya seorang Fitri Sahuteru untuk menyerang Nikita Mirzani. Jadi di sini Ibu Fitri Sahuteru ini mengungkit kembali kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan untuk seorang Nikita Mirzani. Jadi pelajaran penting nih bagi kita semua, kalau kita berteman dengan seseorang dan orang tersebut tiba-tiba begitu perhatian, begitu baik sama kita, kita juga harus berpikir, wah takut nih nanti kalau saya ada masalah dengan dia, takutnya kebaikannya dia diungkit-ungkit kembali. Kita tidak tahu bahwa Nikita Mirzani juga pernah berbuat kebaikan untuk Ibu Fitri. Jadi istilahnya seimbang gitu ya, take and give, simbiosis mutualisme.